Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, pagi, siang, atau sore kepada semua yang mengakses channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Septian Febriana. Kebetulan eh, hari ini saya akan mengupload salah satu tugas mata kuliah Hukum Perdata Internasional terkait penyelesaian sengketa internasional. Eh, Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Hukum Perdata Internasional di kampus kami di STIH Painan, Banten. Pada saya pribadi, dosen pengampu yaitu Pak Haryanto, SHMKM. Ini merupakan tugas mata kuliah di tahun 2022 di semester 6. Jadi kita langsung saja. Jadi penyelesaian sengketa internasional yang dilakukan salah satunya melalui proses non litigasi itu didasari pada ketentuan hukum internasional yang telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara. Keurusan ini tercantum pada pasal 1 Konvensi mengenai penyelesaian sengketa secara damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara. Deklarasi tersebut meminta agar semua penyelesaian sengketa mereka dengan cara damai, sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional, dan keadilan tidak sampai terganggu. Nah, ini merupakan dasar hukum ketika kita melakukan proses penyelesaian sengketa di luar litigasi. Proses penyelesaian sengketa di luar proses litigasi itu kita mengenal arbitrase, merupakan salah satu langkah penyelesaian sengketa di luar litigasi tersebut. Dalam arbitrase internasional merupakan salah satu penyelesaian sengketa berupa pengajuan kepada hakim arbiter yang dipilih secara bebas oleh kedua belah pihak, yang memberi keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Artinya dalam proses penyelesaian sengketa ini kepada seluruh pihak yang bersengketa bisa melakukan perjanjian arbiter guna mengunci keputusan-keputusan nanti yang ingin diharapkan oleh kedua belah pihak, di mana tentunya arbitrase ini merupakan suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh pihak yang bersengketa tersebut. Hal-hal yang penting dalam arbitrase adalah perlunya persetujuan para pihak dalam setiap proses arbitrase. Yang kedua adalah sengketa diselesaikan secara dasar menghormati hukum, menghormati keputusan yang telah diambil, dan menghormati langkah-langkah dalam proses pencapaian keputusan tersebut. Dalam pengadilan arbitrase dilaksanakan oleh panel hakim atau arbitro yang dibentuk atas dasar persetujuan khusus para pihak atau dengan perjanjian arbitrasi yang telah ada. Persetujuan arbitrase tersebut dikenal dengan kompromis atau kompromi yang memuat persetujuan para pihak untuk terikat pada keputusan arbitrase, metode pemilihan panel arbitrase, waktu dan tempat
hearing atau dengar jejak pendapat, batas-batas fakta yang harus dipertimbangkan, yang terakhir adalah prinsip-prinsip hukum atau keadilan yang harus diterapkan untuk mencapai suatu kesepakatan tersebut. Sifat perjanjian arbitrase, perjanjian internasional mensyaratkan bahwa setiap persetujuan arbitrase dilakukan secara tertulis, baik notarile maupun di bawah tangan secara ditandatangani para pihak. Klausa atau persetujuan arbitrase harus memuat masalah yang menjadi sengketa data para pihak dan arbiter serta jumlah arbiter yang harus selalu ganjil. Ini dalam arbitrase internasional untuk eksekusi di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, untuk eksekusi ketika perjanjian tersebut sudah ingkrah. Yang harus garis bawahi adalah tentunya keputusan tersebut harus bisa diaplikasikan oleh hukum di kedua belah negara tersebut. Macam-macam arbitrase. Yang pertama adalah arbitrase ad hoc, ini di luar kelembagaan. Yang kedua adalah arbitrase institusional, itu dikeluarkan oleh lembaga-lembaga arbitrase secara resmi. Pengangkatan arbitrase dilakukan oleh para pihak dalam klausa atau persetujuan arbitrase. Yang berikutnya adalah proses berencana dalam arbitrase. Dalam arbitrase ad hoc, proses beracara dapat ditentukan sendiri oleh para pihak menurut ketentuan yang lazim berlaku. Dan dalam proses beracara arbitrase institusional, biasanya dijalankan sudah baku menurut ketentuan lembaga arbitrase tersebut. Artinya lembaga tersebut sudah memiliki aturan-aturan atau standar-standar prosedur yang sudah baku dan harus dijalankan oleh para subjek yang bersengketa. Putusan arbitrase dan pelaksanaannya. Putusan arbitrase harus diambil menurut peraturan hukum yang berlaku, kecuali dalam klausa atau persetujuan arbitrase tersebut telah diberikan kekuasaan kepada para pihak untuk memutus menurut kebijaksanaan. Dalam hal salah satu arbiter menolak menandatangani putusan, harus dicantumkan dalam putusan tersebut. Artinya tadi seperti yang saya utarakan di atas, hukum kedua belah negara tersebut harus menerima. Artinya keputusan arbitrase tidak bertentangan dengan hukum positif yang hidup pada negara-negara yang bersengketa. Mungkin itu saja singkat terkait penyelesaian sengketa perdata dalam hukum perdata internasional, yaitu arbitrase merupakan proses non-litigasi, artinya di luar pengadilan-pengadilan yang ada, merupakan cara-cara penyelesaian, salah satu penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa perdata internasional. Mungkin ada beberapa banyak kekurangan, salah satunya tidak membahas renpoint, tidak membahas dasar-dasar perjanjian internasional yang harus diketahui dalam konteks penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang terakhir, materi kami tidak membahas proses beracara terkait penyelesaian sengketa serta penjalanan putusan sengketa tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.